Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat. Bunganya 0% untuk 7 hari pertama. Ini adalah promonya, teman-teman ya. Tentunya untuk selanjutnya nanti akan aku jelaskan ya. Oke, ini adalah pinjaman yang limitnya itu sampai dengan 50 juta. Kemudian bunganya mulai dari 0,04% ya. Nah, kemudian untuk maksimalnya nanti kita simulasi saja ya. Tetapi dari OJK itu maksimalnya 0,3% per bulan. Limitnya ini sampai dengan 50 juta, kemudian tenornya maksimal 210 hari. Seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah pinjaman yang berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi apapun yang kita berikan, kita masukkan di sini harusnya aman, dijaga dan diawasi oleh OJK ya, tidak akan disalahgunakan. Nah, teman-teman, di sini pun ada customer service yang akan membantu kita kalau kita menghadapi kesulitan ya. Ada live chatnya melalui aplikasi, kemudian ada nomor telepon itu di daerah Jakarta ya, kemudian juga bisa lewat email kalau ada permasalahan ya. Oke, untuk teman-teman yang tertarik silakan buka aplikasinya, tapi install dulu ya. Seperti ini di App Store atau Play Store seperti ini ya. Rupiah Cepat Strip Pinjaman Dana dari PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Silahkan install, biasanya makan waktu kurang lebih setengah menit teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman silahkan baca ini sebentar ya. Nah, setelah diinstal teman-teman silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Pertama-tama kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Kita masukkan nomor handphonenya, nomor handphone yang aktif yang kita pakai sehari-hari. Jangan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Karena nomor handphone ini adalah salah satu yang dinilai untuk mendapatkan limit ya. Kemudian yang di bawah itu kita pilih yang peminjam. Ini adalah aplikasi P2P ya, peer to peer ya. Jadi bisa sebagai peminjam, bisa juga sebagai pendana. Di video kali ini akan aku jelaskan sebagai peminjam. Oke, setelah itu kita masukkan kode OTP yang dikirim ke handphone kita, ke nomor yang tadi kita masukkan ya, biasanya melalui SMS. Kita masukkan 4 digit di sini. Nah, setelah kode OTP kita lanjut ke membuat kata sandi. Silahkan buat kata sandi 6 digit ya, 6 angka maaf, seperti PIN mobile banking seperti itu ya. Oke, PIN ATM gitu ya. Oke, kita masukkan 6 angka untuk kata sandi. Ini dipakai untuk masuk lagi ke aplikasi ya. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya, disclaimer ya. Ini silahkan scroll ke bawah aja, kemudian klik mengerti dan setuju ya, karena ini sudah diawasi dan berizin OJK, harusnya isinya tidak ada yang menjebak ya. Oke, setelah itu adalah notifikasi izin kamera ya, ini dipakai untuk foto KTP dan juga verifikasi wajah. Ini kita izinkan, klik OK. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kami akan membaca informasi tersebut, informasi penggunaan aplikasi untuk mengevaluasi limit pinjaman Anda. Kami memastikan bahwa informasi yang diberikan aman, tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya. Oke, ini harusnya kita bisa pegang ya, ini ya tulisannya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Limit tertingginya 50 juta, tapi ini adalah penawaran teman-teman ya. Nanti kita harus isi data, nanti kemudian akan muncul limit berapa sih yang akan diberikan ke kita. Oke, kita langsung saja klik cek limit. Nah, kemudian kita isi informasi pekerjaan ya, bidang pekerjaannya apa, kemudian nomor telepon kantor dan juga tanggal gajian, kemudian gajinya berapa, lama bekerja, alamat kantor ya, silahkan diisi semuanya sampai ke bawah. Kemudian setelah diisi semuanya, teman-teman silahkan masukkan juga kontak darurat ya. Kontak daruratnya itu 2, hubungannya apa dengan kontak daruratnya itu, kemudian namanya siapa dan juga nomor telepon ya. Silahkan isi 2 kali. Nah, ini adalah nomor yang akan dipakai untuk menghubungi peminjam jika peminjam tidak bisa dicari ya, tidak bisa dihubungi ya. Tapi tidak untuk menagih, tidak boleh menagih ke kontak darurat. Nah, kemudian adalah informasi identitas. Yang pertama kita diminta untuk mengunggah atau mengupload foto KTP. Nah, ini pastikan KTP-nya adalah KTP asli, tidak buram, tidak lecek, harus jelas tulisan dan juga fotonya ya. Kemudian teman-teman silakan foto di sini, pastikan presisi sesuai bingkai yang ada ya. Oke, setelah itu teman-teman juga diminta untuk selfie dengan KTP ya. Itu teman-teman pastikan wajah kita dan KTP-nya itu juga terlihat jelas. Nah, setelah itu teman-teman diminta juga untuk verifikasi wajah ya. Pastikan
kita siapkan wajah terbaik kita, kemudian pastikan di cahaya yang terang ya. Wajah nanti dalam bingkai, jadi ada petunjuknya juga ya. Kita harus dalam bingkai wajahnya, kemudian jangan terlalu cepat, kemudian jangan terlalu gelap, kemudian juga lepaskan masker, kemudian kacamata, topi atau rambut jika menutupi wajah itu harus kita ini ya, bersihkan ya. Harus wajahnya harus terlihat utuh gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah proses untuk informasi identitas ya. Di sini kita tunggu sampai 100% ya, itu baru 60% ya. Kita tunggu sampai ke kanan sampai 100%. Oke. Nah, setelah semuanya selesai komplit 100%, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, berikan akses kamera dan lokasi. Jadi muncul lagi yang ini kita klik OK aja. Nah, teman-teman setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini. Ternyata kita dapat limitnya adalah 5 juta. Saya kira tadi dapat 50 juta ya, ternyata hanya dapat 5 juta. Kemudian di bawahnya itu tenor pinjamannya ada ya 0 sampai 120 hari. Nah, ini di bawahnya ada bunganya 0,40% per bulan ya, per hari maaf. Itu sudah ganti ya, di tahun 2023 sudah ganti turun teman-teman ya, jadi 0,30% per hari. Kemudian teman-teman juga bisa itu silahkan cicilannya di otak-atik pilih yang mana ya. Oke, contoh aja ini saya masukkan 2 juta aja ya, kemudian tenor 30 hari karena hanya untuk contoh. Kemudian kita klik ajukan sekarang. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk izin lagi ya, izin mengambil gambar dan merekam video ya. Kita akan diminta untuk verifikasi wajah lagi ya. Kita klik izinkan. Nah, kemudian akan ada notifikasi informasi pengajuan sedang diverifikasi. Rupiah Cepat akan memverifikasi dalam waktu 24 jam. Nah, kemudian akan ada notifikasi informasi pengajuan sedang diverifikasi. Rupiah Cepat akan memverifikasi dalam waktu 24 jam. Silahkan cek berkala informasi pengajuan Anda. Jadi teman-teman, ini maksimal 24 jam, tapi biasanya hanya beberapa menit atau beberapa jam itu sudah selesai teman-teman ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah trackingnya ya. Ini masih pengajuan. Kemudian setelah pengajuan nanti adalah tanda tangan elektronik. Teman-teman langsung saja klik tanda tangan elektronik sekarang itu kalau memang sudah proses pengajuannya sudah centang ya. Nah, teman-teman silahkan ini dibaca, tetapi intinya ini sudah sesuai aturan OJK ya. Silahkan dibaca ke bawah, kemudian klik yang saya telah baca dan setujui. Nah, kemudian ada notifikasi pengajuan pinjaman telah terkirim. Kita diminta nunggu ya. Nah, teman-teman silahkan periksa pemrosesannya ya. Nah, nanti teman-teman cek aja di mutasinya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini ya di akun saya ya, muncul memproses. Nah, ini teman-teman harusnya cek berkala di rekening, harusnya tidak lama setelah ini dananya akan masuk ke rekening. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Kita pikirkan lagi, kita cermati lagi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.